Yunus 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dia Allah iku alladzi dzat yusayyirukum yang menjalankan siapa huwa atau Allah kum pada kalian fil bari di daratan, berjalan di daratan ya, naik kuda, naik onta kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya naik motor atau ya sepeda dan lain-lain, naik kereta. Wal bahri dan lautan. Di zaman ini pesawat belum ada. Ya, umpama sudah ada pesawat mungkin ada tambahan di sini. Fil barri wal bahri wal jawi, udara. Lalu dijelasno ning udara wong-wong ya ora mudeng. Ya kan? Berjalan di udara padane apa ae kan gitu. Ya. Allah itu adalah zat yang menjalankan kalian di darat, wal bahri dan lautan, samudra. Kalau di lautan berarti naik kapal, perahu, tahu perahu? Perahu itu ya kapal kecil. Hatta sehingga idza kuntum ketika ada kalian iku fil bahri fil fulki di dalam kapal. Fil fulki di dalam kapal. Wajaroina dan berjalan apa kapal bihim membawa mereka penumpangnya dirihin dengan angin thayyibatin yang baik. Di kapal pun zaman dulu kapal layar, jadi masih menggunakan arah angin. Wafariku dan bergembira mereka penumpang kapal biha dengan rihin thayyibah. Ja'atha maka datang pada rihin thayyibah apa rihun angin asifun yang kencang. Yang kedua waja'ahum dan datang hum pada mereka apa al-mauju gelombang mingkul limakan dari segala tempat, artinya dari segala arah, sehingga pada akhirnya kalian berada di kapal yang mana kapal tersebut mengangkut penumpangnya diiringi angin yang baik, yang lemah lembut gitu, dan mereka berbahagia dengan keadaan seperti itu. Ya, lah datanglah mengiringi angin yang baik itu angin yang kencang. Ya, anginnya berubah menjadi angin yang kencang dan gelombangnya besar dari segala arah.
Wadhanu dan berprasangka mereka, anahum sesungguhnya mereka iku ukito dikuasai, sapa bihim mereka. Wadhanu anahum ukito bihim itu mereka punya prasangka mustahil untuk selamat. Ya, mustahil untuk selamat. Kok bisa? Lah gimana anginnya kencang? Anginnya kencang. Nah, selepas itu gelombangnya juga besar. Wah, ini celaka ini. Sehingga penumpang kapal merasa annahum ukhita bihim. Da'au maka berdoa mereka Allah pada Allah mukhlisin dengan orang-orang yang memurnikan lahu pada Allah abdina pada agama. Abdin agama artinya doa. Artinya doa. Nah, ya seperti itu kelakuannya. Subhanallah, ada angin kencang, astagfirullah, doa sebisa-bisanya. Lain anjaitana, niscaya seandainya menyelamatkan engkau Allah pada kami, min hadihi dari ini keadaan yang mencekam. Lanakunana niscaya ada sungguh kami iku minas syakirin termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukurnya ya sanggup meninggalkan semua berhala, hanya menyembah Allah saja. Tuh. Falamma anjahum, maka ketika menyelamatkan siapa Allah hum pada mereka. Idza ketika itu hum mereka iku yabghuna. Durhaka mereka fil ardi di bumi bighairil haq dengan selain hak, artinya melakukan kemusyrikan. Jadi ya berguna itu menentang atau melakukan kedurhakaan. Nah, setelah Allah menyelamatkan betul mereka bisa sampai ke daratan, lah kok mereka itu menentang melakukan kedurhakaan di bumi dengan selain kebenaran, artinya melakukan kemusyrikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inama sejatinya bagyukum kedurhakaan kalian atau kedoliman kalian iku ala anfusikum berat atas diri kalian. Kenapa? Karena kalian harus mempertanggungjawabkan dosanya. Mata al-hayati dunya, kesenangan hidup di dunia. Tuma kemudian ilaina pada kami Allah marji'ukum tempat kembali kalian setelah mati. Panunabbi'ukum maka bercerita kami Allah pada kalian bima kuntum terhadap apa-apa yang ada kalian iku tak malun mengerjakan kalian.
Wahai manusia, sejatinya kedurhakaan kalian, kedoliman kalian itu berat atas diri kalian sendiri loh ya. Dosanya kalian sendiri yang tanggung. Itu semua hanya kesenangan hidup di dunia. Jadi kesenangannya hanya sesaat. Kemudian ilaina marji'ukum, pada kamilah tempat kembali kalian setelah mati. Kemudian kami akan menceritakan pada kalian apapun yang kalian kerjakan. Nah kemudian ya dibalas. Nah kalau di dunianya melakukan kemusyrikan, yang diceritakan oleh Allah ya kejelekan berarti. Ya kan? Inama sejatinya masalul hayati dunya, gambaran kehidupan dunia. Iku kamain seperti air. Air di sini air hujan. Dibayangkan saja air hujan gitu. Anzalnahu, yang menurunkan kami Allah pada air, minas sama, dari arah langit. Ya, hujan dari arah langit. Fahtalato, maka bercampur aduk, bihi sebab air hujan, apa nabatul ard, tanaman bumi, ya, bercampur aduk, mimma dari apa-apa yakulu yang makan sopo anasu manusia. Yang dimakan manusia apa? Berasnya. Wal an'am, dan binatang ternak, dedeknya, apa, bekatulnya, ya kan? Atau terpisah, yang dimakan manusia ya buah-buahan itu, yang dimakan ternak apa? Rumput, ya kan? Bener, ya. Jadi air hujan diturunkan dari arah langit, sebab air hujan itu bercampur aduklah tanaman yang tumbuh di bumi. Tanaman itu ada yang sebagai bahan konsumsinya manusia, ada yang konsumsinya binatang ternak. Wes, ya itu aja sih sebenarnya. Hatta sehingga idza akhadat, ketika mengambil opo al ardu bumi, zufrufaha pada perhiasannya atau keindahannya bumi. Wazayana, dan berias macak apa bumi. Bumi itu ya bisa berhias, ora kalah karo wong wedok. Berhiasnya bumi ya dengan tanaman-tanaman yang indah-indah itu. Bunga mawar melati, ada bunga matahari, bunga kertas, apa meneh. Pokoknya indah. Ya. Kebun-kebun menghijau. Itu namanya bumi berhias. Ya, setelah tanaman tumbuh semua, bumi mulai mengambil keindahannya. Yang asalnya gersang, tanamannya kuning semua jadi hijau. Buminya berhias. Wadona, dan berprasangka sopo ahluha,
penduduknya bumi. Anahum pada sesungguhnya mereka iku qadirun orang-orang yang berkuasa alaiha atas bumi, karena mungkin merasa menanam. Para petani itu merasa menanam padi, ya kan? Setelah 3 bulan atau 4 bulan mereka merasa berhak untuk panen karena merasa menanam, ya kan? Wah, ini waktunya panen ini. Wah, besok ini kira-kira besok pagi ini sudah bisa dipanen ini. Lah kok ataha datang pada bumi yang ada tanamannya itu. Apa amruna perkara kami Allah. Lailan di waktu malam, au naharon atau di waktu siang. Lah kok malamnya itu misalkan hangus terbakar. Ya, hangus terbakar. Siksanya datang. Faja'alnaha maka menjadikan kami Allah pada apa? Indahnya bumi, zuhrufaha itu. Kasidan seperti yang dipanen, dianeni, bahasa Jawanya itu dipanen. Kaan seakan-akan bahwasanya iku lam tauna tidak apa, makna Jawanya itu ora tinemu, tidak ada apa tanaman bil amsi kemarin. Ya, ora tinemu, tidak ada. Artinya apa? Orang itu kalau visi dan misinya keduniaan sampai mati pun tidak akan tercapai. Intinya itu. Sampai mati pun cita-citanya tidak akan tercapai. Lah, ya seperti petani itu tadi. Menanam itu susah loh ya. Nyiapkan irigasinya, airnya. Terus dia nanam sambil mundur itu, nanam padi itu, ya kan, tandur. Terus nanti rumput-rumputnya di sekitarnya dicabuti, dikasih pupuk. Apalagi nanti kalau mulai ada padinya dijaga, jangan sampai dimakan burung. Besok mau panen, nanti malam terbakar. Gimana? Dunia itu hanya PHP, pemberi harapan palsu.
Yaitu pada saat ini yang merasa menanam itu ingin menikmati hasilnya, belum sampai bisa menikmati hasilnya, perkaranya Allah sudah datang, siksanya Allah sudah datang, entah di waktu malam ataupun waktu siang. Kemudian kami Allah jadikan tanaman itu seperti sudah dipanen, padahal belum, sudah ludes duluan, seolah-olah kemarin itu belum ada tanamannya, padahal aslinya kemarin ada. Mudeng enggak? Mudeng enggak ini? Orang mudeng. Wah. Tak baleni. Sejatinya tidak lain tidak bukan. Ini suatu kepastian. Innama itu suatu kepastian. Gambaran kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari arah langit. Termasuk petani zaman dulu kan memanfaatkan air hujan itu untuk nanam, ya kan? Sebab air hujan itu bercampur aduklah tanaman bumi, baik yang nantinya dikonsumsi manusia atau nantinya dikonsumsi binatang. Mudeng, sampai sini jelas. Sehingga ketika bumi mengambil keindahannya yang asalnya gersang jadi subur banyak tanaman, dan bumi berhias, asalnya kuning jadi hijau, indah pokoknya. Ada bunga-bunga mawar melati, ya, bunga matahari, bunga macam-macam. Terus ada yang menanam, ada yang macam-macam. Lah, orang-orang yang merasa menanam di atas bumi itu, tibalah saatnya mereka ingin menikmati hasil dari jerih payah mereka. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Jerih payahnya ya kapan? Kalau menanam padi ya sudah 4 bulan yang lalu. Morai nyangkul sawahnya, bajak sawahnya, menjamin pengairannya, irigasinya. Apalagi tandurnya, ngasih pupuk. Nanti kalau ada rumput tumbuh di sekitarnya itu dicabuti. Dijaga siang malam, jangan sampai ada hama, disemprot pestisida. Jangan sampai ada tikus, dibunuhi tikusnya, agar tanamannya ini bisa berbuah, bisa dipanen. Itu usahanya seperti itu. Bener gak? Nanti setelah ada biji-biji gabahnya itu dijaga juga, jangan sampai dimakan burung. Terus pada saat mereka sudah mulai ada rencana besok panen, lah kok hari ini atau malam nanti terbakar sawahnya, gimana? Gimana? Perasaanmu gitu? Misalkan kamu yang jadi petaninya, itulah resikomu hidup di dunia. Ora awakmu tok, kabeh wong iki ngalami ngono iki. Resikomu ngono kuwi, karena kamu adalah bagian dari
dunia itu. Ya ora awakmu tok, ya aku barang, ya kabeh wong iki ngalami ngono kuwi le. Ya. Ataha amruna lailan au naharo. Besok rencananya dipanen. Hari ini, siang ini atau malam nanti sawahnya terbakar misalnya. Terus faja'alnaha hasida. Kami jadikan itu ladangnya, sawahnya, buminya seperti sudah dipanen. Padahal belum dipanen. Seperti sudah dipanen. Kenapa? Ludes. Padahal belum dipanen. Seolah-olah kemarin belum ada tanamannya. Padahal kemarin ya ada. Tapi sekarang sudah ludes. Kerja keras di dunia itu. Tapi hasilnya belum tentu. Lah kalau sama-sama nggak ada hasilnya, apa gunanya kerja kerasnya? Nah, mending nganggur. Ya kan? Kami jadikan ini tanaman ini seolah-olah sudah dipanen padahal belum. Kenapa? Ludes. Habis. Ya, seolah-olah kemarin belum ada tanamannya. Padahal kemarin masih ada tanamannya. Siap panen. Nah, ludesnya sekarang mau apa? Padahal rencana panennya besok. Ya, dunia itu penuh dengan PHP. Ya, pemberi harapan palsu. Tiwasoro hasilnya ndak sesuai apa yang kita inginkan. Seperti kita mendengar kabar ada orang mati sekarang. Loh, wingi lho sik ngobrol mbek aku, ngono wonge. Wingi wong matine saiki. Arep ngopo? Sesuk lho arep tak jak mangan-mangan. Lah kok saiki wis mati. Padahal wingi iku isik guyon karo aku. Kok ngomong wingi wong matine saiki. Ya. Lah rencanamu mangan-mangan ya batal wonge mati. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Seperti itu saja sebenarnya. Mudeng. Kadzalika seperti demikian itulah. Seperti demikian itulah. Nufassilu menjelaskan kami Allah al-ayat pada berbagai ayat. Pada berbagai ayat. Liqaumin bagi kaum yatafakkarun yang berpikir mereka. Karena yang bisa mikir seperti itu ya orang-orang yang bisa mikir. Lah kebanyakan orang nggak bisa mikir. Bujui bolak-balik ya semangat aja dibujui. Sehingga diarahkan untuk kehidupan akhirat menolak. Mudeng ya. Makanya dijak ibadah itu sing gampang, aja angel-angel. Dibujui karo donya itu dibujui. Dihapusi. Semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Ya. Wes PHP tok. Wallahu dan Allah iku yad'u mengajak siapa Allah
ila darissalam, pada rumah yang selamat. Ya surga. Rumah selamat itu gimana? Tidak ada penipuan. Hah? Nggak ada PHP, nggak ada kekecewaan, nggak ada sakit hati, nggak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nggak ada. Mosok emoh. Sementara seiring dengan dunia yang keadaannya seperti itu, Allah mengajak kalian untuk menuju suatu rumah, yang rumah itu disebut Darussalam, rumah yang selamat, yaitu surga. Mosok emoh awakmu? Harusnya mau. Wayahdi dan menunjukkan siapa Allah man pada siapapun. Yasa yang menghendaki siapa Allah. Ila siratin pada jalan mustaqimin yang lurus, yaitu agama Islam. Orang ngajak tok, yo didudui dalani. Kamu pengen ke Darussalam, ke surga, nah, lewat ini jalannya. Ini lurus, ini jalannya. Lah kalau kamu lewat sini, nanti sampai ke tujuan. Ora diajak tok, yo didudui dalane. Kurang apa? Lah wong dijak ngaji ora gelem ya sak goblok-gobloke wong. Hidupnya akan terombang-ambing oleh dunia yang penuh ketidakpastian. Ya. Dia tidak tahu arah. Lah diajak Allah ning swarga ora gelem. Ya diajak, ya ditunjukkan jalannya. Ngono kok ora gelem iki piye? Harusnya mau. Liladina iku bagi orang-orang ahsanu yang berbuat baik, mereka ya percaya pada ajaannya Allah itu. Ya dengan beriman wis percaya karo ajaane Gusti Allah. Al-husna utawi kebaikan ini ya surga. Lah bagi orang-orang yang berbuat baik, percaya dengan ajaannya Allah, mengikuti petunjuknya Allah, bagi mereka adalah kebaikan, yaitu surga. Masuk surga betul. Ini jaminannya Allah. Masuk surga betul. Wa ziyadatun dan tambahan. Tambahan ini adalah bisa melihat Allah. Seperti dijelaskan di hadis Muslim. Seperti dijelaskan di hadis Muslim. Ini ada riwayatnya. Wa ahroja Ibnu Jarir, wa Ibnu Abi Hatim, wa Daruqutni, wa Ibnu Murdawai, wa Lalikai, wal Baihaqi fi Kitabir Ru'yah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, ini Ubay bin Ka'ab ini sahabat. Anahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ubay bertanya pada Rasul tentang ayat ini. Qala alladzina ahsanu. Jadi alladzina ahsanu itu artinya ahlu tauhid.
orang-orang yang mengesahkan Allah, tidak syirik. Wal husna itu adalah surga. Wal husna al jannah. Wa ziyadah an-nadharu ila wajhi, memandang pada wajahnya Allah. Surga itu kalah indah dengan wajahnya Allah. An Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi azza wajal lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah qol idza taqala ahlul jannati al jannata nada munadi. Ya. Jadi pada saat ahli surga masuk ke dalam surga, itu ada yang memberi pengumuman. Innalakum indallahi mau'idan yuridu an yun jizakumuhu. Allah masih punya janji pada kalian yang belum ditepati, yang mana sekarang Allah ingin menepati janji itu. Qalu alam alam tubayyit wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilnal jannah. Lalu mereka berkata, ya, loh, apa engkau belum membuat putih wajah kami ya Allah? Engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka. Engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga. Bukankah janji engkau sudah ditepati semua? Itu qala fayuk saful hijab, maka hijabnya Allah dibuka. Ya, hijabnya Allah dibuka. Qala fa wallah ma a'taqumullah syai'an ahabba ilaihim ma a'tahumullah syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih. Nabi mengomentari, tidak ada suatu pun pemberian dari Allah untuk mereka yang lebih mereka senangi daripada bisa memandang Allah. Tuh. Surga itu masih kalah dengan bisa memandang Allah, kalah. Paham? Wala tarhaku, dan tidak menutup wujuhahum pada wajah-wajah mereka apa qatarun, hitam. Ya, hitam milak wajahnya ahli neraka. Wala, dan tidak apa dilatun kehinaan, termasuk susah itu. Ulaika, demikian itulah ashabul jannah, para penghuni surga. Para penghuni surga. Dan istimewanya lagi, hum fiha khalidun. Hum, mereka, fiha, di dalam surga, iku khalidun, orang-orang yang kekal. Waladzina, dan iku bagi orang-orang, dan iku bagi orang-orang kasabu yang melakukan mereka as-sayyi'at pada berbagai macam kejelekan. Berbagai macam kejelekan ini ya syirik. Ya syirik itu. Karena semua jenis kejelekan nanti bermuaranya ya ke kemusyrikan itu. Jaza usayyiatin, utawi balasannya kejelekan satu,
bimisliha dengan setimpal kejelekan tersebut. Kalau dosa satu ya dibalas satu, dosa dua ya dibalas dua. Watar hakuhum dan menutup hum pada mereka opo dilatun kehinaan, ya kehinaan. Ma tidak ada lahum iku bagi mereka minallah dari Allah min asim seorang pun yang menjaga. Tidak ada yang bisa menjaga mereka ya dari ancamannya Allah, dari siksanya Allah, tidak bisa. Ka'annama seakan-akan bahwasanya ungsiat ditutup apa wujuhum wajah-wajah mereka kitoan pada berbagai potongan piro-piro cuwilan minal laili dari malam mutliman yang gelap. Jadi seakan-akan wajah mereka itu ya betul-betul ya tertutup potongan-potongan malam yang begitu gelap gulita, wis wireng welek. Ulaika demikian itu mereka iku ashabun nar, para penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalam neraka iku kholidun, orang-orang yang kekal. Ya ini masalahnya hum fiha kholidun itu. Ya kalau di neraka cuma setahun 2 tahun itu masih ada harapan berbahagia. Lah kalau hum fiha kholidun, nah selama-lamanya ya wes wassalam wes. Wayauma itu artinya wadkur yauma, ya. Wadkur dan menceritakanlah engkau Muhammad yauma nahsuruhum, pada harinya mengumpulkan kami Allah hum pada mereka para makhluk jami'an semuanya, ya, jami'an semuanya. Dan ceritakan wahai Muhammad, pada harinya kami mengumpulkan seluruh makhluk dikumpulkan. Summa kemudian nakulu berkata kami Allah liladina kepada orang-orang asroku yang musyrik mereka, maka nakum tetaplah di tempat kalian, ya, tetaplah di tempat kalian. Antum ya kalian, wasuraka hukum dan para sekutu kalian. Sekutu di sini ya para berhalanya itu. Fazayyalna maka memisahkan kami Allah bainahum antara mereka orang musyrik dan orang mukmin. Ya, seperti di surat Yasin itu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ya. Jadi kami mengatakan kepada orang-orang musyrik
kalian supaya berada di tempat kalian ini. Jangan kemana-mana. Ya kalian, ya berhala kalian. Terus orang-orang mukmin dipisahkan dari mereka. Ya, dipisahkan dari mereka. Ya di situ ya tinggal murni orang musyrik dan berhalanya itu. Orang mukmin sudah tidak ada di situ. Waqala dan berkata sapa suraka'uhum, para sekutu mereka, ya berhala-berhala mereka itu. Ya. Ma kuntum tidak ada kalian. Iyana pada kami suraka. Iku tak budun menyembah kalian. Loh yang disembah itu loh tidak mengakui kalau disembah. Padahal yang nyembah berharap betul mendapat syafaat, dapat pertolongan. Lah ternyata yang disembah tidak mau mengakui kalau disembah. Terus piye nek ngono kuwi? PHP maneh kan? Nah, PHP mah ning donya wis di PHP, ning akhirat di PHP maneh. Bujuki bolak-balik ya ora mikir. Ora mikir. Ora mikir. Wakafa dan cukup sopo billahi Allah apanya sahidan. Oh ya. Fakafa maka cukup sopo billahi Allah apanya sahidan sebagai saksi. Nah, kalau di sana ya cukup Allah yang jadi saksi. Ya di dunia ya cukup Allah juga. Bainana antara kami wa bainakum dan antara kalian. In bahwasanya kuna ada kami an ibadatikum dari ibadah kalian iku lagofilin niscaya orang-orang yang lalai. Lah berhalanya itu ngomong sama orang yang nyembah. Kan mereka mengatakan ma kuntum iyana ta'budun. Kalian tidak pernah nyembah aku loh ya. Ingat. Loh nyembah? Enggak. Nyembah? Enggak. Saksinya ya Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Ya. Bahwa kalian tidak pernah nyembah aku. Lah sekarang ya mau gimana lagi? Aku juga lalai dari ibadah kalian waktu di dunia dulu. Aku ya moh mbok kon ngakoni kalau kamu pernah nyembah aku. Ya enggak gelem aku, soro aku kok. Itu. Ya. Jadi ternyata sesembahan yang mereka harapkan pertolongannya apa? Ingkar janji, tapi yang mau janji mau enggak. Ya gak janji yang jenenge watu. Ya kan? Intinya ya kecewa. Hunalika di hari itu. Hunalika bimakna dalikal yaum, di hari itu. Tablu menerima cobaan atau bisa bermakna melihat. Ya, menerima cobaan. Kalau menerima cobaan itu arahnya harus mempertanggungjawabkan. Ya. Sopo kulu nafsin, setiap diri ma pada apa-apa aslafat yang telah mendahulukan
siapa nafsin. Ya di hari itulah setiap orang harus mempertanggungjawabkan, melihat apa yang telah dia kerjakan waktu di dunia. Ya, mereka diuji oleh amal perbuatan mereka di dunia. Harus mempertanggungjawabkan. Warudu dan dikembalikan mereka ilallah pada Allah, maulahum Tuhan mereka, al-haq yang benar. Ya mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang benar. Yang salah kan mereka. Kenapa Tuhan yang benar tidak disembah, tidak diesakan? Wadhallah dan hilang anhum dari mereka opo ma apa-apa kanu yang ada mereka iku yaftarun gawe-gawe ngarang-ngarang mereka. Ya, apapun yang mereka karang-karang, yang mereka buat-buat itu hilang semua. Jadi Ani bin Zaid radhiyallahu anhu hunalika tablu. Qala ta'ayan. Nah, di sana jelaslah sudah bagi setiap orang amalan yang sudah mereka perbuat di dunia. Jadi kullu nafsin ma aslafat. Aslafat artinya amilat, beramal. Wa dhalla anhum makanu yaftarun. Jadi hilang dari mereka berhala. Jadi ma apa-apa itu ma berhala. Betul loh. Kanu yang ada mereka orang musyrik itu yaftarun gawe-gawe mereka. Dan berhala-berhala yang mereka hayal-hayalkan bisa menolong mereka, ya ngalih dhewe-dhewe. Hilang. Ya, wis ilang karepe dhewe. Ngono. Kul katakan wahai Muhammad, man siapakah yarzukukum yang memberi rizki, senantiasa memberi rizki siapa man kum pada kalian minas sama dari langit, dari arah langit, rizki dari langit, hujan, wal ardi dan dari bumi, ya tanaman-tanaman itu. Ya. Ayo katakan ke mereka. Coba kalian mikir siapa yang selama ini memberi rizki kalian dari arah langit, dari arah bumi. Pikiran. Coba dipikir. Ayo. Aman ataukah orang yamliku yang memiliki diaman asam'a pada pendengaran, wal absor dan pandangan. Jadi asam'a bimakna al asma. Waman dan orang yukriju yang mengeluarkan diaman al haya pada sesuatu yang hidup minal mayit dari sesuatu yang mati. Wa yukhriju dan mengeluarkan siapa man al mayit pada sesuatu yang mati minal hayyi dari sesuatu yang hidup. Waman dan orang yudabiru yang mengatur atau ngeramut al amro pada perkara. Fasayakuluna maka akan berkata mereka Allahu Allah. Fakul maka berkatalah engkau Muhammad kepada orang yang musyrik itu, yang sudah kamu tanya itu. Afala tatakun apakah maka tidak bertakwa kalian?
mbok jauh bertakwa sehingga jadi orang mukmin. Mat, coba orang-orang yang musyrik itu kamu tanya. Siapa yang selama ini senantiasa memberi rizki kalian dari langit maupun dari bumi? Coba. Terus siapa yang memiliki atau menciptakan, memiliki artinya menciptakan ya, menciptakan pendengaran dan penglihatan. Siapa? Awakmu iso ndelok, ya iso krungu. Ya ndelok sembarang kalir kuwi, krungu sembarang kalir kuwi. Sing gawe sapa? Terus siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Misalnya ya ayam dari telur, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ayamnya bertelur. Nah terus siapa sekarang yang mengatur segala sesuatu di alam semesta? Mereka akan mengatakan Allah. Lah ya kalau sudah tahu Allah yang melakukan itu semua, ya katakan ke mereka apalah takun. Loh, kalau kalian sudah tahu, kenapa kalian tidak bertakwa? Tapi ya piye ya? Ya jeneng wong ora iso mikir. Ya dikon takwa ya emoh. Fadzalikum maka demikian itulah Allahu Allah, Rabbukum Tuhan kalian al-haq yang hak, yang benar. Famadha maka apakah ba'dal haqi setelah kebenaran? Jawabnya tidak ada ilad dolal kecuali kesesatan. Ya, famadha ba'dal haq ilad dolal. Famadha maka apakah ba'dal haqi setelah kebenaran? Jawabnya tidak ada ilad dolal kecuali kesesatan. Lah kalau kebenaran ini kalian ingkari, terus kalian itu netepi apa? Ya tidak netepi apa-apa, melainkan hanya netepi kesesatan. Fa'ana maka bagaimana tusrofun bisa dipalingkan kalian? Kok pikiranmu iso menclek iki lho piye? Ngono. Wong sudah tahu yang bener ini lho, iso menggok rono lho piye? Fa'an atus rofun. Ya. Wong seru lho sing bener ning kene lho. Oh, kok iso belok rono lho. Piye karepe? Heh? Ya ngono kuwi. Ngono lho. Ya ngono kuwi. Heh? Wong musyrik ya ngono kuwi. Kadzalika seperti demikian itu juga. Wis iki padha iki kelakuane. Ya. Di mau. Kadzalika seperti demikian itu juga. Hakot pasti. Apa kalimat rabbika? Kalimat Tuhanmu Muhammad. Ala ladina atas orang-orang fasaku yang fasek mereka. Kalimatnya adalah annahum sesungguhnya mereka iku la yu'minun
tidak akan beriman mereka. Jadi sebagaimana tidak berimannya orang musyrik, ya, sebagaimana dipalingkannya orang musyrik dari kebenaran, menurut ya, juga pasti atau nyata, ya, kalimat Tuhanmu Muhammad terhadap orang-orang yang fasik. Ya bukan orang musyrik, kalau musyrik kan penyembah berhala. Kalau fasik ini lebih umum. Mudeng. Ya ono sing ateis ora nyembah apa-apa. Kan ono. Ya. Ya kan? Seperti sebagaimana orang-orang musyrik dipalingkan dari keimanan. Ya. Pasti atau nyata kalimat Tuhanmu atas orang-orang yang fasik. Kenapa? Mereka selamanya tidak akan menjadi orang beriman. Wis disebdo ngono kuwi. Lah kalimat dari Tuhanmu itu apa? La'an jahannam dan seterusnya. Bahwa memang neraka jahanam ya harus dipenuhi. Jadi la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Itu surat Sajdah ayat 13. Itu isi kalimat Tuhanmu. Surat As-Sajdah ayat 13. Bahwa Allah akan memenuhi jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Lah kalau sudah seperti itu ya wis. Berhubung kotanya jahanam itu banyak ya wis. Anahum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Jadi walau sikna la ataina kullanafsin hudaha. Jadi seandainya kami menghendaki setiap jiwa itu tak kasih hidayahnya. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tuh. Kul katakan wahai Muhammad. Hal apakah min surakaikum dari para berhala kalian, sekutu kalian, artinya berhala kalian, man orang yabda'u yang memulai diaman al-khalqa pada penciptaan, tuma kemudian yu'iduhu mengembalikan siapa manhu pada penciptaan. Di antara berhala yang kalian sembah itu ada enggak yang mampu memulai penciptaan kemudian mengembalikan penciptaan itu untuk yang kedua kali, menghidupkan, mematikan, terus menghidupkan lagi? Ada enggak di antara berhala-berhala yang kalian sembah itu? Ada enggak? Ya. Kul katakan wahai Muhammad, Allahu Allah yabda'u memulai siapa Allah al-khalqa pada penciptaan. Tuma kemudian yu'iduhu mengembalikan siapa Allah pada penciptaan. Katakan lagi kalau Allah bisa seperti itu. Memulai penciptaan, menghidupkan, terus mematikan, habis itu mengembalikan hidup lagi. Allah bisa. Berhala yang kalian sembah kan tidak bisa. Nah ini Allah bisa. Fa'ana maka bagaimana tuh fakun bisa dipalingkan kalian. Nah kok isok menggok lho pikiran, kok isok menclek gitu. Sudah tahu yang bisa melakukan itu semua Allah. Nah, disuruh nyembah Allah malah tidak mau.
Kul katakan wahai Muhammad, hal apakah min surakaikum dari berbagai berhala kalian. Sekutu artinya ya berhala. Man orang yahdi yang bisa menunjukkan ilal haq pada kebenaran. Ada enggak di antara berhala-berhalamu itu yang bisa menunjukkan kebenaran pada kebenaran? Jawabnya enggak ada. Ya, memulai penciptaan tadi enggak ada. Enggak ada. Kul katakan wahai Muhammad, Allah yahdi, menunjukkan siapa Allah lil haqi pada kebenaran. Nah, kalau Allah bisa, berhala kalian tidak ada yang bisa kan? Afaman apakah maka orang yahdi yang bisa menunjukkan diaman ilal haqi pada kebenaran, yaitu Allah, iku ahaku lebih berhak an yuttaba'a jika diikuti diaman. Aman ataukah orang la yahidi yang tidak memperoleh petunjuk diaman, man ini berhala, ila kecuali an yukda jika diberi petunjuk dia. Lah sekarang kira-kira siapa yang berhak diikuti? Ya, afaman yahdi ilal haqi ahaku an yuttaba aman la yahdi illa ayyuda. Apakah orang yang bisa menunjukkan pada kebenaran, yaitu Allah, itu lebih berhak diikuti ataukah berhala yang tidak pernah mendapat petunjuk kecuali kalau ditunjukkan? Siapa yang lebih berhak diikuti? Allah, jelas. Fama maka apa? Maka utawi apa? Lakum iku bagi kalian. Sekalian itu gimana? Mikirnya itu loh gimana? Kaifa bagaimana? Tahkumun menghukumi kalian. Lah ya, kok bisa memutuskan hukum yang rusak kayak gitu? Jadi hadzal hukmu al fasid minit tiba imala mala yahiku ittiba. Jadi bagaimana kok kalian mengambil keputusan, mengambil hukum yang rusak seperti ini, mengikuti orang atau berhala yang tidak berhak diikuti. Wa ma yatabi'u dan tidak mengikuti. Sapa aksaruhum kebanyakan mereka ila kecuali donan prasangka. Lah, hakikinya mereka itu tidak mengikuti apa-apa di dalam menyembah berhala kecuali hanya mengikuti prasangka. Tidak berdasarkan ilmu yang pasti, hanya mengikuti apa? Leluhur. Mengikuti leluhur saja. Inadona sesungguhnya prasangka iku layuni tidak bisa apa? Layukni tidak bisa mencukupi minal haki dari kebenaran sayan pada sesuatu pun. Atau layukni itu bermakna tidak bisa menolak. Ya, yang namanya prasangka itu tidak bisa untuk membantah kebenaran sedikit pun tidak bisa. Menolak kebenaran sedikit pun tidak bisa. Atau tidak bisa untuk membuktikan kebenaran sedikit pun juga tidak bisa.
Innallaha sesungguhnya Allah iku alimun maha mengetahui bima terhadap apa-apa yaf'alun yang mengerjakan mereka.